Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Sri Maryani, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi diri modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya memulai dengan membuat diagram trapesium usia. Masa sekolah saya dimulai sejak usia 6 tahun. Pada masa sekolah saya mengalami peristiwa positif dan juga ada peristiwa negatif. Peristiwa positif saya dialami pada saat saya berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD. Sedangkan peristiwa negatif saya alami ketika saya berumur 16 tahun. Waktu itu saya masih duduk di kelas 11 SMA. Masa kerja saya dimulai sejak usia 21 tahun. Saat ini usia saya adalah 41 tahun. Dan masa pensiun saya nanti akan dimulai pada saat saya berusia 60 tahun. Selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi dari peristiwa positif dan peristiwa negatif yang saya alami pada waktu itu. Peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana, yaitu peristiwa positif adalah saya alami ketika saya masih berumur 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD Negeri Tanah Gampang 2. Waktu itu saya sangat terkesan dengan pembelajaran yang diampu oleh guru saya yang bernama Pak Sangit. Pembelajaran yang beliau terapkan sungguh sangat menginspirasi karena pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun lebih sering keluar kelas seperti ke kebun atau ke sawah di belakang sekolah. Pada saat jam pelajaran menggambar, murid-murid diajak oleh Pak Sangit ke pematang sawah yang ada di belakang gedung sekolah. Sambil membawa buku gambar dan alat menggambar, kami dipandu beliau dan diberi kesempatan untuk menggambar sesuai dengan keinginan masing-masing. Kami sangat menikmati jam pelajaran menggambar sampai kami lupa bahwa jam pelajaran sudah usai. Sedangkan peristiwa negatif yang saya alami yaitu pada usia 16 tahun, waktu itu saya masih duduk di kelas 11 SMA Negeri 1 Purbalingga. Waktu itu tepatnya jam pelajaran sejarah. Saya lupa nama gurunya. Peristiwa negatif itu adalah ketika semua murid diminta untuk maju dan menghafal sejarah kebudayaan dunia. Dan apabila ada yang salah, maka murid yang bersangkutan dihukum dan berdiri di depan kelas sampai pelajaran usai. Termasuk saya pernah dihukum karena saya salah sedikit dalam menjelaskan kebudayaan Mesopotamia. Selain saya, siapa lagi sih yang terlibat pada masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa positif yang saya alami tersebut tentunya saya sendiri dan juga teman-teman satu kelas di kelas 5 SD Negeri Tanah Gampang 2 dan tentunya Pak Sangit, idola kami. Sedangkan yang terlibat dalam peristiwa negatif yang saya alami waktu itu adalah saya sendiri dan juga teman-teman satu kelas di kelas 10 IPA. Dan Pak Guru waktu itu adalah Pak Guru Sejarah, namun saya lupa namanya. Peristiwa negatif ini masih membekas di hati saya sampai sekarang. Lantas, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Dampak emosi yang saya rasakan pada saat peristiwa positif yang saya alami saat itu adalah memunculkan perasaan senang dan tenang dalam mengikuti pembelajaran yang diampu oleh Pak Sangit. Tidak hanya di dalam pelajaran menggambar, tapi juga di pelajaran lain seperti matematika dan lain-lain. Asalkan yang mengajar adalah Pak Sangit. Karena gaya pengajar beliau yang enak dan dirasa membuat kami sebagai murid merasa nyaman dalam belajar. Bahkan dalam pelajaran matematika, cara mengajar beliau memantik rasa tertantang dalam diri saya untuk bisa menyelesaikan soal-soal matematika yang sulit. Ini menjadi inspirasi bagi saya ketika saat ini saya menjadi guru matematika yang ingin menerapkan praktek pembelajaran yang menyenangkan seperti yang dilakukan oleh Pak Sangit. Selanjutnya, dampak emosi yang saya rasakan pada saat peristiwa negatif yang saya alami adalah saya merasa gagal
karena tidak bisa menghafal sejarah kebudayaan Mesopotamia seperti yang diinginkan oleh guru sejarah saya waktu itu. Saya juga merasa malu dan insecure karena dihukum di depan kelas sampai pelajaran selesai. Rasa rendah diri dan merasa bahwa saya tidak bisa menghafal sejarah kebudayaan dunia, dan ini membuat saya sangat ingat sampai sekarang. Peristiwa negatif itu sangat membekas di hati dan pikiran saya, sehingga saya pun mulai saat itu bertekad tidak mau mempelajari ilmu sejarah atau soal dikarenakan banyak hafalannya. Lantas, mengapa momen yang saya alami di masa sekolah masih dapat saya alami dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen di masa sekolah, baik positif atau negatif, masih sangat membekas di hati saya dan masih dapat mempengaruhi kehidupan saya sekarang. Karena peristiwa-peristiwa tersebut sangat membekas di hati saya dan melekat dalam ingatan saya. Tentunya, momen tersebut menjadi momentum yang mempengaruhi kehidupan saya saat ini. Apalagi saya sebagai guru sekaligus orang tua menjadikan momen-momen tersebut pelajaran yang berharga yang bisa saya ambil. Dari momen positif, saya menjadi terinspirasi gaya mengajar Pak Sangit yang menyenangkan dan membuat murid-murid merasa nyaman dalam belajar, sehingga murid-murid bisa leluasa mengeksplorasi ide gagasan murid dan kreatifnya. Sedangkan dari momen negatif, menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk tidak saya terapkan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya tidak akan memaksa murid untuk menghafal materi sesuai keinginan saya. Begitupun sebagai orang tua, saya tidak akan memaksa anak saya untuk menjadi penghafal Quran sesuai keinginan saya. Walaupun sejak usia dini sudah saya masukkan di kutab atau lembaga pendidikan penghafal Quran. Namun, ternyata anak saya passionnya tidak di situ, maka saya pun tidak memaksakan kepada anak saya. Selanjutnya, pelajaran hidup apa sih yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Dari trapesium usia, saya mempelajari bahwa momen positif dan negatif tersebut dapat bertahan lama dalam ingatan jangka panjang saya serta mempengaruhi perkembangan karakter saya. Belajar dari pengalaman berdasarkan momen-momen tersebut, saya sebagai guru akan selalu berusaha memberikan momen atau pengalaman yang dapat menunjukkan emosi positif, sehingga diharapkan dapat mengembangkan karakter murid ke arah yang baik dengan menjadikan guru sebagai role model atau teladan. Sedangkan dari roda emosi, berdasarkan dari emosi itu menyenangkan atau tidak menyenangkan dan tingkat kendali atau kekuatan yang saya miliki untuk mengatasi emosi tersebut. Saya menjadi lebih mengenali tentang emosi. Saya terus belajar bagaimana memanajemen emosi serta membedakan emosi dasar manusia dan gabungan dari emosi tersebut akan membentuk suatu emosi yang baru. Hal ini sangat berarti bagi saya sebagai seorang pendidik. Dengan mengenali keadaan emosi murid tersebut, diharapkan saya dapat mengetahui emosi murid dan dapat melakukan tindakan yang tepat dalam membantu menyelesaikan masalah murid. Sebagai seorang guru, saya percaya bahwa proses belajar bukan hanya tentang penguasaan materi, tetapi juga tentang membantu murid-murid menemukan makna dalam setiap pembelajaran. Peran saya sebagai guru adalah menjadi fasilitator yang memotivasi dan mengarahkan mereka dalam pelajaran pendidikan mereka. Lantas sekarang kita akan membahas mengenai nilai dan peran penggerak guru menurut saya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah 1. Nilai empati. Berusaha untuk mampu memahami dan merasakan apa yang dialami oleh murid, rekan guru, dan atau anggota komunitas sekolah. Dengan empati saya bisa lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain,
sehingga dapat merespon dengan lebih baik dalam membantu dan mendukung mereka. Nilai yang kedua adalah dedikasi, yaitu berkomitmen kuat dan konsisten terhadap tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Dedikasi saya terhadap profesi akan tercermin dalam upaya saya untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada murid, kerjasama dengan rekan guru, dan berkontribusi positif terhadap sekolah. Yang ketiga, integritas. Saya memiliki prinsip-prinsip yang moral yang kuat dan konsisten dalam segala aspek kehidupan saya sebagai guru. Integritas membantu saya untuk menjadi teladan yang baik bagi guru dan rekan guru, serta membangun kepercayaan dalam komunitas sekolah. Yang keempat, kolaborasi. Saya berusaha untuk bekerjasama dengan rekan guru, staf sekolah, dan anggota komunitas sekolah lainnya secara efektif. Kolaborasi memungkinkan ide-ide dan keahlian bersama untuk diintegrasikan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan mendukung. Dan yang terakhir adalah nilai semangat untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Antusiasme dan komitmen saya terhadap pembelajaran yang tidak hanya terbatas pada murid, tetapi juga meluas ke diri saya sendiri dan rekan guru. Semangat ini mendorong saya untuk terus belajar dan berkembang, memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya terapkan, dan memotivasi murid serta komunitas sekolah untuk melakukan hal yang serupa. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Sebagai guru yang bertindak sebagai fasilitator, saya mendukung proses belajar murid dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan memotivasi. Saya memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Saya juga berperan sebagai mentor bagi murid-murid saya, membimbing mereka dalam pengembangan keterampilan akademik dan sosial. Sedangkan peran saya menggerakkan rekan guru adalah saya sebagai kolaborator, yaitu aktif bekerjasama dengan rekan guru dan staf sekolah lainnya dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan yang efektif. Melalui kolaborasi, kami dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman masing-masing untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Saya juga berperan sebagai mentor dengan mendukung rekan guru yang lebih baru atau yang membutuhkan bimbingan tambahan dalam meningkatkan praktik mengajar mereka. Peran saya untuk menggerakkan komunitas sekolah, saya berkolaborasi dengan anggota komunitas sekolah lainnya dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan yang efektif, serta berperan aktif dalam melakukan kegiatan sekolah dan kegiatan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan ikatan sosial dan keterlibatan orang tua serta masyarakat dalam pendidikan. Saya percaya bahwa hubungan yang kuat antara sekolah, murid, dan komunitas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang sukses dan berkelanjutan. Demikian pemaparan refleksi diri modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.